Halo, Shalom Bapak Ibu. Jumpa kembali dalam program Sungai Jiwa sore hari ini. Kita akan masuk lanjut dalam Mazmur pasal 7 Bapak Ibu ya. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Kita akan berdoa juga pada akhir pada program sore hari saudara. Kita berdoa sore hari ini. Terima kasih boleh masuk dalam minggu baru, bulan baru bersama dengan Tuhan. Kenyataanmu tak pernah biarkan kami jalan seorang diri saja Tuhan. Hingga pada bulan Juni ini kami boleh masuk dengan kasih anugerah Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam perkenan Tuhan yang kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami lakukan, dan jadikan kuasa-Mu boleh menjadi setiap kami sore hari. Habiskan, siap memulai program sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam bait-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam bait-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
mau memuji-Mu Tuhan. Di bait-Mu satu hal yang ku rindu, berdiam dalam bait-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus. Tuhan layakkan ku segala kekudusan-Mu Tuhan. Ku mau satu hari di pelataran-Mu, nikmati kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Ku mau memuji, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik bagiku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa yang baik, pimpin kami sore hari ini merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu dalam Mazmur 7. Roh Kudus urapi kami, dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Senang jumpa kembali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan sore hari ini. Ya, kita Mazmur 7 ayat ke-17, Saudara ya. Ya, waktu Mazmur 17 kita akan membaca satu ayat sore hari ini. Ya, sehingga kita boleh menambah kasana perteologian kita. Wah, bahasa susah banget. Kasana, Saudara. Yuk kita belajar Mazmur 7 ayat 17 sore hari ini. Alkitab kita berkata kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya Tuhan menimpa batu kepalanya. Ya, saya ulangi lagi ya. Mazmur 7 ayat yang ke-17. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada bicara mengenai kelaliman, ada juga bicara mengenai kekerasan ya, bahkan menimpa batu kepalanya. Ketika saya baca ini agak bingung Saudara, karena kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ada kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi yang ditimpakannya apa, Saudara? Jadi kalau kita mau lihat dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini mungkin lebih jelas. Alkitab ini berkata, jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri dan disiksa oleh kekuasaannya, kekerasannya sendiri, Saudara. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri dan disiksa oleh kekerasannya sendiri. Jadi mulai mengerucut maksudnya apa? Ya, jadi yang dilakukan oleh orang yang jahat ini, ya, dia menimpa kembali. Jadi ada daya pantul. Ya, kalau saya mau bilang seperti yang minggu lalu kita bilang mengenai Tai Chi Master, Bapak Ibu ya, ada daya pantul yang digunakan oleh sang Tai Chi Master itu oleh kekuatan lawan, dibalikin lagi Saudara. Jadi ia dihukum oleh kejahatannya sendiri dan disiksa oleh kekerasannya sendiri. Tapi kalau kitab yang terbuka berkata agak berbeda Saudara. Kejahatannya akan kembali ke kepalanya. Ya. Kekejaman akan turun ke atas tempurung kepalanya. Jadi
bicara mengenai kepala. Berarti bicara mengenai pola pikir orang ini, jadi orang ini keras kepala, ya, tambeng orang-orang bilang itu, ya, kepala batu, sehingga ketika pun dia ditegur dia nggak mau dengar, gelap mata. Kenapa? Karena sudah dilingkupi oleh emosi, amarah yang menggebu-gebu sehingga tujuannya adalah menghancurkan orang lain. Tapi tanpa sadar, seperti yang kita baca sebelumnya, ada lubang yang dia gali, bahkan dia terjerumus dalam lubang itu. Dia mau ngeprank, justru kena prank itu sendiri. Jadi hati-hatilah engkau bertindak, hati-hatilah engkau dengan amarahmu. Amarahmu bisa balik bumerang kepada dirimu sendiri. Saudara. Itu yang bisa kita dapat saat ini, saudara. Jadi ayat ini menyampaikan ide bahwa perilaku jahat seseorang akan kembali menimpanya, seperti hukuman yang berat. Ya. Jadi mulai bijaksanalah dengan apa yang kau pikirkan, mulai bijaksana dengan apa yang akan kau kerjakan, mulai bijaksana dengan apa yang akan kau rencanakan ke depan. Mulai berpikir, menganalisa yang baik setiap rencanamu untuk kau lakukan ke depan. Saya tipe orang yang membuat rencana, ya, untuk saya pribadi, kira-kira plus minusnya apa, kesulitannya apa. Saya tidak gegabah melakukan suatu hal sampai saya mengambil keputusan. Dan itu pun tidak bisa saya putuskan sesaat. Saya mulai gumuli dulu, ya. Saya mulai menganalisa dulu, merencanakan dulu. Saya bawa kepada Tuhan supaya rencana saya itu menjadi adalah agenda Tuhan. Dan sampai rencana saya tidak dalam agenda Tuhan. Akhirnya sia-sia. Karena yang setahu saya, kalau itu menjadi bagian rencana Tuhan tidak satupun yang gagal, saudara. Ya, ini bisa diinterpretasikan sebagai prinsip bahwa tindakan buruk akan memiliki konsekuensi negatif. Tindakan buruk selalu akan membuat konsekuensi negatif. Tidak ada tindakan buruk yang membuat itu sebuah kebaikan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Ayat ini memberikan pesan tentang konsekuensi. Ingat baik, setiap tindakanmu ada konsekuensinya. Kau berlaku baik, konsekuensinya tentu mendatangkan berkat bagimu. Kalau kau bertindak jahat, konsekuensi pun akan kau terima. Jadi ada feedback yang akan kau terima apapun yang kau kerjakan. Jadi kau mulailah bijaksana dengan apa yang akan kau rencanakan, dengan apa yang akan kau kerjakan, saudara. Ya, ayat ini memberikan pesan tentang konsekuensi dari perilaku jahat seseorang. Ini juga menekankan prinsip bahwa orang akan menuai apa yang mereka tabur. Prinsip ini terus ada. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Kau menabur kejahatan, kau menuai sebuah hal yang membuat kau petaka. Ya. Pemazmur menyampaikan pesan ini sebagai bentuk pengajaran tentang moral dan kerohanian seseorang. Daud sedang menyampaikan pesan moral, ya, dan juga nasihat secara rohani kepada kita saat ini. Dari ayat yang kita baca ini. Dia mungkin percaya bahwa keadilan ilahi akan menegakkan dirinya sendiri. Dan bahwa orang yang melakukan kejahatan pada akhirnya akan menerima akibat. Jadi sekalipun kau berbuat jahat, ya, sekalipun kau bilang bahwa tidak ada satupun yang dapat tahu apa yang kau kerjakan, saudara. Tapi dengar baik, kebenaran akan terus terungkap, saudara. Kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi, saudara. Kalau saya mau bilang, ya, kebenaran tidak dapat ditutupi sekalipun disembunyikan. Dia akan tetap muncul dan bersinar. Jadi kebenaran itu kan terus bersinar, akan muncul, saudara. Jadi kalau kita ingat peribahasa zaman dulu, ya, bangkai ditutupi oleh apapun juga akan tercium baunya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga itu menggunakan air toren, air tanah, lalu air tanah itu ditampung di toren air, tangki air di rumahnya di atas, terus berhari-hari kok mulai air itu berkeruh, mengeluarkan busa, baunya seperti bau bangkai, saudara. Lalu ketika dicium, kok kayak bau bangkai, lalu anaknya ini naik ke atas rumah, cek toren, kan dia pikir ada bangkai cicak ataupun tikus atau binatang lain di toren air itu. Ketika dibuka, yang dia lihat bukan bangkai binatang yang dia lihat.
Yang dia adalah punggung orang, ada tatonya, lalu dia cerita kepada mertuanya ke atas, ternyata itu bangkai jasad manusia. Mau ditutupin apapun juga akan tercium baunya. Begitu pula gambar ini saya angkat kalau kau burak kejahatan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai kau menutupi setiap kebusukanmu, menutupi setiap kebohonganmu pasti akan terbongkar juga, saudara. Kenapa? Karena ada ayat yang berkata, apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Ya. Jadi ada pesan moral dan pesan secara rohani, baik loh, kita harus bertindak secara bijaksana, hati-hati sebelum kau melakukannya. Sebab kita berkata, apa yang keluar dari mulut datang dari hati. Jadi ketika inputmu negatif, outputmu pun pasti negatif, saudara. Ya. Jadi ini bisa menjadi panggilan untuk hidup dengan integritas dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Jadi kalau kau berkata bahwa engkau orang Kristen, integritasmu sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus dipertanyakan jika yang keluar dari dirimu bukan bicara seperti Kristus telah hidup. Jangan-jangan kau menjadi orang Kristen cuma agama saja, menggunakan atribut keagamaanmu, agamawimu, supaya engkau punya status agama di Indonesia ini. Karena hanya Indonesia yang ID card-nya ada tanya agamanya apa. Ya, jadi bagi saya integritasmu sebagai seorang Kristen dipertanyakan kalau kehidupanmu yang kau pancarkan dan kehidupanmu tidak sejalan seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi hati-hatilah bahwa kejahatan yang kau kerjakan akan kembali kepadamu. Seperti Alkitab yang terbuka berkata, kejahatan akan kembali kepalanya, kekejaman akan turun ke atas tempurung kepalanya. Ya, kalau Alkitab bahasa masa kini berkata bahwa kejahatan akan kembali ke kepalanya, kekejamannya akan turun ke atas tempurung kepalanya. Jadi kalau engkau melempar batu ke atas, ya, kalau lupa bahwa ada daya tarik gravitasi bumi ke bawah, yang jatuh ke bawah akan lebih cepat dan lebih berat tekanannya, seperti peluru ketika engkau lemparkan batu ke atas, saudara. Karena tempurung kepalamu pasti benjol lah, mungkin bisa berdarah, bocor, saudara. Ya. Dalam Alkitab yang baru berkata bahwa kelaliman, kejahatan itu yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya. Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Batu kepalanya. Kepala batumu. Jadi jelas, bijaksanalah dengan apa yang kau kerjakan. Bijaksanalah dengan apa yang akan kau rencanakan ke depan. Ingat baik, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Inputmu positif, output positif. Ingat baik, integritasmu sebagai seorang Kristen dipertanyakan kalau engkau tidak hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, seperti biasa, ada kolom komentar, live chat, jika Bapak Ibu ingin menuliskan pokok doa saudara untuk kami topang doa, percayalah saya akan doakan Bapak Ibu sampai doamu dijawab Tuhan. Juga turut berduka cita untuk Ibu Jessica, istri dari Bapak Asyar yang beberapa hari lalu dipanggil Tuhan. Ya, setelah kita menopang doa beberapa saat yang lalu hari terakhir sore menjelang maghrib itu Bapak Ibu ya, dengan rekan saya Pak Prana, Bang Deka, sana berdoa bersama untuk bawa beliau memegang tangan Yesus sampai dipanggil Tuhan. Berduka cita untuk Bu Jessica dan ketiga anak putrinya. Kita berdoa sore hari ini. Bapak terima kasih jika sore hari ini kami diingatkan Tuhan mengenai apa yang kami kerjakan Tuhan. Sebelum kami merancangkan sebuah aktivitas kami yang kami kerjakan, kami harus libatkan Tuhan. Sehingga apa yang akan kami kerjakan penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan perhitungan daripada Tuhan. Sehingga percaya ketika itu menjadi bagian rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang kita tahu, yang kami tahu tidak satupun yang gagal Tuhan Yesus. Sehingga rencana yang keluar dari hidup kami bukan rencana jahat, dan rencana yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain,
rencana mendatangkan kebaikan bagi diri kami juga Tuhan Yesus. Sebab kita berkata, kami berkata, apa yang kami tabur pastikan kami tuai Tuhan. Seperti ayat sore hari ini, ketika kejahatan kami kerjakan Tuhan, kembali akan menimpa kami. Oh ya Tuhan, ampuni kami jika kami punya niat jahat pada orang lain. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak mencerminkan Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diingatkan Tuhan hari ini. Kami hidup sebagai orang Kristen harus berintegritas seperti Kristus telah hidup sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga ada pokok doa yang akan kami berdoa malam sore hari ya Tuhan. Biarkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang jalan butuh berikan jalan kuat dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan sore hari Bapak Charles Simanjuntak Tuhan Yesus. Lawat jamaah beliau Tuhan, pulihkan keadaannya Tuhan, pulihkan keadaan keluarganya, pulihkan keadaan rumah tangganya, dan pulihkan keluarga, keadaan keuangannya Tuhan dalam nama Yesus. Beri yang terbaik Tuhan. Juga untuk Ibu Jessica dan anak-anaknya Tuhan. Setelah beberapa hari lalu Bapak Asyad kembali ke rumahmu Bapak. Berkati dan damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Janji-Mu bagi mereka Tuhan seorang janda dengan pelihara Tuhan. Dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Berdoa lepaskan dalam nama Yesus, berkat bagi keluarga Ibu Jessica dan ketiga putrinya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga kedua keluarga adikku Dalfri dan Citra Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan Tuhan dari setiap perceraian, niat-niat orang jahat yang mengganggu rumah tangga Dalfri dan Citra dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan, kembalikan bersatu dengan kasih Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Juga berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, dan Solo yang sedang berintis Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Mila dalam jajar Solo Tuhan, Bapak Charlie Tuhan dalam pengembalaan di dalam Solo. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahwa Roh Kudus diberkati Tuhan dalam membangun gerejamu Tuhan di Solo juga. Diberkati Tuhan Yesus. Berdoa untuk gerejamu The Way Tuhan, dengan selalu dalam anugerah Tuhan, dan gereja yang berjalan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami ya Tuhan. Pelihara gerejamu ini Tuhan. Untuk setiap program-program kami Tuhan, program pelayanan di Lapas Panas Siantar, program pelayanan di penjara Tangerang Selatan, diberkati Tuhan sore hari ini. Dalam nama Yesus, setiap program-program digital bisa kami pun boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menahan jiwa. Juga program suplemen jiwa diberkati Tuhan, sehingga program ini tetap eksis, tetap ada menjadi berkat Tuhan sampai pada orang-orang boleh kenal Yesus Tuhan sore hari. Terima kasih. Sebentar kami menabur setiap rupiah kami. Saya percaya kami berikan sama Tuhan. Kami percaya di keluarga yang baik untuk pelayan misi kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, jangan lupa ada barcode, QRIS. Bapak Ibu yang rindu menabur silakan untuk bagian pelayan misi. Ya, sehingga misi untuk mengabarkan Injil melalui program digital kami boleh sampai kepada ujung-ujung bumi pada orang lain, sehingga nama Tuhan termuliakan. Sampai jumpa. Topang Doa, bukan hanya program Suplemen Jiwa Topang Doa, tapi juga saya, Bapak Ibu Topang Doa tetap eksis, tetap diberkati. Sampai jumpa setelah mendatang, Suplemen Jiwa jam 6 sore dalam channel YouTube Gereja The Way BSC. Shalom, Tuhan berkati.